Kata guru saya Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kalau kamu bingung zikirnya akeh banget, maka kamu pilih yang pertama, bersihkan dulu, istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, isi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah salawat, dengan salawat itu kita dihantarkan Rasulullah menuju Allah, barulah afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang yang berzikir itu tenang? Jadi saya setiap Sabtu subuh jadwal kajian di Masjid Universitas Riau. Waktu pulang dari Maroko 2008, 2009 ada yang ngasih jadwal, tolong Ustadz Somad kajian subuh di masjid kampus. Saya merasa wow, masjid kampus ini. Ternyata saya dikasih jadwal subuh karena nggak ada mahasiswa subuh. Mahasiswa datang jam 8, nggak ada orang sampai di kampus itu. Pantasan saya dikasih jadwal, lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Saya imam makmum, ada kanan kosong kiri kosong. Saya pengajarlah di situ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 4 tahun setiap Sabtu subuh. Akhirnya pindah ke masjid karena udah penuh, nggak muat lagi. Ustadz, kata pengurus ini, masjid udah nggak muat lagi, udah banyak orang komplain di halaman, kita pindah ke masjid yang 2 lantai, Masjid Al-Falah namanya, Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau. Kalau kebetulan datang, pindah ke masjid ramai. Masjid itu pun komplain juga karena ibu-ibu hamil dan orang tua nggak bisa naik ke atas di tangga. Akhirnya mereka berdiri di tangga, istrinya nggak marah, suaminya ngamuk. Pindah ke Masjid Agung, memang di atas tapi pakai eskalator, pindah ke atas. Jadi beberapa kali pindah masjid. Jadi datanglah bapak-bapak, saya ini Pak Ustadz lama nggak bisa tidur. Kenapa bapak nggak bisa tidur? Karena jam 2 malam tuh saya mikir, nanti kalau saya pensiun makan apa? Gaji sudah putus, istri saya udah nggak sayang lagi. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Gimana? Akhirnya saya beli tanah, saya beli bibit sawit, saya tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga, setelah 3 tahun buah. Saya pun panen. Pas mau panen, sampai di tempat panen sudah dipanen orang lain. Saya nanya, kenapa kamu panen? Dia tunjukkan, saya punya suratnya, surat sampean palsu. Ternyata tanah saya bermasalah, Pak Ustaz. Jam 2 malam saya nggak bisa tidur, selalu bertanya dalam pikiran, kenapa beli kebun, kenapa tanam sawit, kenapa? Nggak bisa tidur, Pak Ustaz. Anak saya ada yang kuliah, terus anak saya bilang, Pak, ayo ikut kajian Sabtu subuh. Saya pun datang di kajian Sabtu subuh. Ustaz baru muqaddimah, saya udah tertidur. Saya lama mikir, kenapa dia di rumah di tempat tidur nggak bisa tidur? Kenapa pas ketemu saya langsung ngantuk? Maka saya nggak pernah marah seumur-umur ngaji. Belum pernah saya waktu pengajian itu mata saya tajam lalu nyari jamaah yang ngantuk. Kalau dia ngantuk saya marah. Kenapa tidur? Dibunuh setan. Nggak pernah. Kenapa? Gara-gara ngadu jamaah. Ternyata kalau ngaji itu sudah sampai ke hati, hatinya tenang. Bukti jamaah yang tenang, lihatlah siapa yang tertidur, hatinya tenang. Ternyata bapak ini pergi ke rumah sakit, menemui psikolog, psikiater, hanya untuk mendapatkan pil tidur pakai resep. Kita nggak bisa ke apotik beli obat tidur, pasti yang nanya ada resepnya. Kenapa? Karena tanpa resep tidurnya berlebihan bisa nggak bangun-bangun. Dimakan 2 papan, Idul Adha baru bangun. Bapak Ibu, kenapa dia bisa tenang waktu dengar pengajian? Ternyata
kepalanya itu terus mutar di dalam. Kenapa beli kebun sawit? Kenapa nanam sawit? Kenapa beli tanah bermasalah? Kenapa? Ketika masuk masjid, dengar pengajian, ustadznya ceramah tentang penderitaan Palestina, pikirannya berhenti. Di saat dia dengar, makanya kita kadang dengar, siapa yang memandang wajah Habib, siapa yang memandang wajah ulama. Kenapa? Karena pikirannya berpindah. Orang yang sedang stres, depresi, anxiety, sama seperti di dalam dapur yang gasnya bocor, gas tabung bocor, dia sedang keracunan. Orang yang menyelamatkan, menarik dia keluar. Kalau bahasa Jawanya, out of the box, keluar dari kotak racun. Maka tangannya ditarik keluar. Itulah kenapa orang dengarkan khutbah Jumat jadi tenang, tahlilan, yasinan, tenang. Kenapa? Karena pikirannya sedang ditarik dari kotak stresnya. Nah, nampaknya kereta sudah mau berangkat. Jadi tidak ada solusi lain untuk menghadapi stres depresi akhir zaman kecuali kembali kepada ajaran agama Islam. Tapi ngajinya jangan sama YouTube, ngajinya mesti ketemu orang. Kami selama ini ngaji dengan YouTube Ustaz Somad. Ustaz Somad boleh karena orangnya ada. Yang nggak boleh itu ngaji dengan orang yang cuman suaranya, orangnya nggak ada. Oh masa iya di internet ada suaranya, orangnya nggak ada? Ada, namanya AI. AI itu nggak ada orangnya. Contoh AI itu kalau kita pergi nggak tahu alamat rumahnya, kita tulis, tolong kirim Sherlock ya, kirim Sherlock. Karena ada suara kan. Anda melewati jalan Sudirman, belok ke kiri, harap ke kanan, terus kuburan. Berapa kali saya kena tipu saya. Jangan belok kanan, ada rumah janda. Maaf kalau kebetulan. Putar balik. Itu bukan orang, itu suara AI. Makanya suaranya datar aja, dia nggak ada ungkapan sedih, nggak ada bahagia, datar aja. Jangan dengarkan, karena itu bukan. Saya pernah datang 2 orang ke rumah Ustaz Somad, iya. Setelah minum, setelah dikasih makan kue, biasanya orang kan adapun tujuan kedatangan kami kan biasanya gitu. Saya heran, kok nggak ada tujuan kedatangan. Lama-lama dia berbisik, ya, apa yang mau ditanyakan? Saya bilang, ada obat kuat. Obat kuat. Saya mau marah, saya emosi. Apa maksudnya? Saya bilang. Dia tunjukkan video di Facebook. Ini Ustaz. Saya bilang ini AI. Gambarnya gambar saya, suaranya suara saya, tapi yang ngomong bukan saya. Anda perlu obat kuat, hubungi saya. Ada, Bapak Ibu pernah ketemu? Jangan nanya obat setelah ini. Itu bukan saya, itu penipu, bohong. Banyak juga pakai wajah Pak Dokter Terawan. Padahal itu bukan suara beliau. Tanda membedakannya, raut wajahnya nggak berubah. Raut wajah saya berubah kan? Saya nggak datar aja, mulutnya enggak. Itu tipuan. Jangan mendengarkan ceramah dari AI. Yakinkan orangnya ada. Emang ada di internet, ada tapi orangnya nggak ada. Ada. Saya udah bolak-balik ceramah ke Malaysia, nggak pernah ketemu sama Meme, Jarjit, Bang Saleh. Itu nggak ada orang, nggak ada. Itu namanya aplikasi yang memang dibuat untuk hiburan anak-anak. Nggak ada. Yakinkan bahwa orangnya ada, dan orangnya itu ahlus sunnah wal jamaah, ngaji. Tapi yang paling bagus ngaji adalah dengan kiai kita yang ketemu langsung. Kenapa ada orang di Jember yang mau membukakan pintu rumahnya, bukan cuma pintu rumahnya, pintu kamarnya untuk saya?
Pintu gerbang, pintu kamar, pintu rumah, pintu toilet. Itu karena orang ngaji. Kalau nggak ngaji dia nggak suka dengan ustaz. Jangankan bukakan pintu rumah, mengeluarkan surat izin pengajian pun nggak mau. Ustaz somad nih, ustaz. Kenapa orang mau? Itu karena ngaji. Maka kalau mau melihat orang dekat dengan ulama, pasti dia ngaji. Kalau orang nggak ngaji, dia akan dekat dengan tiga. Kalau dia dekat ulama, dia akan baik. Kalau enggak, dia akan dekat dengan penasehat spiritual, dukun. Yang kedua, dia akan dekat dengan setan, penyembah setan. Yang ketiga, dia akan dekat dengan dunia, merasa puas dengan harta, dengan keberhasilan. Ijabul mar'i binafsihi, sibuk bangga dengan dirinya sendiri. Maka orang yang sudah bisa mengalahkan tiga, menghilangkan siapa dirinya, menghilangkan bisikan setan, menghilangkan bisikan dukun, dia akan dekat kepada ulama, dekat dengan kiai, segala keputusan, pengajian. Maka kita bisa dekat dengan ulama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah umur panjang ulama, para habaib, para kiai, para alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Zikirnya jangan putus, ngajinya tetap berlanjut. Kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman ini, kuncinya tidak banyak, tiga: dekat dengan ulama. Nanti ulama akan mendekatkan kita kepada pengajian dengan ngaji-ngaji, dan zikirnya tidak putus. Biasanya kiai mengajarkan zikir, kamu cocoknya zikirnya ini, kamu cocoknya zikirnya ini, sesuai dengan dosisnya. Orang sakit kepala jangan dikasih entrostop, itu untuk orang sakit perut, maka sesuai dengan kadarnya. Maka insya Allah tiga-tiga ini kita dekat dengan habaib dan ulama, dekat dengan ngaji, dan qalbu tetap dihidupkan dengan zikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang tidak berzikir, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang tidak berzikir itu mati. Ikan, kalau dia tinggal di laut, airnya asin, tapi ikan tidak pernah asin. Kenapa ikan tetap hidup tidak asin? Karena ikannya hidup. Tapi coba kalau ikannya mati, asin. Kenapa asin? Karena ikan mati. Belum pernah kita makan ikan hidup asin. Ikan mati yang bisa diasin. Garam bisa masuk ke dagingnya karena dia mati. Setan bisa masuk ke dalam kolbunya karena mati. Asyaitan yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, maka kita tetap berzikir. Sampai kapan berakhir? Sampai zikir terakhir, la ilaha illallah. Habis. Jadi siapa yang bosan berzikir, saya bosan zikir nih Pak Ustaz, insya Allah malaikat maut sebentar lagi datang, cabut nyawa. Salawat zikir, sholat zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Jadi bukan zikir itu hanya la ilaha illallah. Makanya kalau ada masjid salawat, zikir. Ada majelis salawat, zikir. Baca simtud durar, zikir. Sallallahu ala Muhammad, itu zikir. Karena dengan mengingat Nabi Muhammad, kita juga diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa, kenapa semua ada doa? Mau makan baca doa, mau keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuman kadang kalau kita lagi stres, depresi, ketakutan, kadang doa itu banyak salah pasang. Malam-malam pulang mati lampu, ada yang ngagetin, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Malah hantunya yang ingatkan, itu doa makan bro. Lupa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita sudah bisa otomatis spontan itu berarti zikir. Subhanallah, masya Allah. Kadang spontannya kan copot. Apanya yang copot? Maka kita spontanitas itu artinya alam bawah sadar kita. Kalau bisa dia sampai terbawa dalam tidur, mengigaunya pun selawat subhanallah walhamdulillah.
Jangan sampai persinggung Ustadz Somad. Ya kalau suaminya yang bilang Ustadz Somad, kalau istrinya Alhamdulillah ngamuk suaminya. Yang tonton channel itu lagi kan. Kalau ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa iya Ustadz Somad itu bisa zikir terus? Ya namanya manusia, kadang ingat, kadang lupa. Pas di airport ingat subhanallah. Pas mau masuk pesawat ingat, pas mau melihat pramugari lupa, ingat lagi. Namanya manusia. Kalau ada orang yang nggak lupa itu bukan manusia. Kita ini manusia. Manusia itu diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut manusia ya karena dia lupa itu. Kalau ada yang nggak lupa itu namanya handphone. Handphone nggak pernah lupa. Kita yang melupakan handphone. Handphone nggak pernah melupakan kita. Buktinya tagihannya selalu datang. Maka gini kita senantiasa begitu lupa ingat lagi, begitu lupa ingat lagi, sampai akhirnya kita diingatkan orang. Kamu sudah berzikir. Kalau punya teman, kamu sudah ke rumah kiai belum? Kamu sudah ngaji belum? Kamu sudah zikir belum? Punya teman sejati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau punya teman yang selalu mengingatkan, itulah teman sejati. Teman yang begini jangan dikubur sebelum mati. Tapi kalau cuma teman hanya saat gembira, saat bahagia, saat senang. Orang menang punya banyak sahabat, orang kalah punya teman sejati. Siapa teman kita? Di saat kita susah, di saat kita terpuruk. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya, coba catat waktu kita susah siapa teman-teman kita. Ajak dia makan, ajak dia jalan. Belum bisa, doakan dia. Belum bisa mendoakannya, mati aja. Ngajak makan nggak bisa, ngajak jalan nggak bisa, mendoakan juga mau. Apa guna kita hidup? Mati aja. Apa makna dari persahabatan ini? Adalah nasihat. Jadi teman yang paling baik bukan yang ngasih kita baju, bajunya akan lapuk. Teman yang baik bukan yang ngasih kita duit, duitnya akan habis. Teman yang baik adalah yang mau menasehati kita. Saya diminta untuk memberikan nasihat, saya berikan. Tapi sampai masanya nanti saya lupa, saya nggak ingat. Yang memberi nasihat adalah sahabat saya, kiai saya, Ustadz Somad, apa kabar? Bagaimana zikirnya? Masih jalan? Kan kemarin Ustadz di rumah kami ceramahnya kan tentang zikir. Oh iya, eling Ustadz, eling. Insya Allah kita akan selalu bersama sampai pada akhirnya, bersama di Jember, bersama di Pondok Pesantren Al-Islah, bersama di rumah sahabat kita. Nanti kita akan bersama di tempat yang kekal abadi, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan penuh dengan keberkahan ini. Kalau rumah hanya tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah hanya tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah hanya sekedar tempat melihat ikan, apa beda rumah dengan akuarium? Tapi rumah tempat makan, tempat tidur, tempat melihat ikan, tempat mendengarkan air terjun, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Bidadarinya adalah istri dan anak-anak. Jangan sungkan untuk mengatakan kaulah bidadari. Tapi aku gemuk mas. Kau bidadari yang diturunkan dekat restoran. Di ujung hadis itu Nabi memberikan jawabannya. Tuksirnal li'an. Perempuan banyak masuk neraka karena banyak li'an. Li'an itu melaknat. Jadi Nabi ngasih jawaban dalam hadis itu. Perempuan banyak masuk neraka karena banyak melaknat. Jadi yang masuk neraka itu perempuan yang suka melaknat. Kalau perempuan suka berzikir, dia masuk surga. Jadi kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena menurut sensus sampai hari ini, yang paling banyak itu ciptaan Allah itu memang perempuan. Qayyimun wahidun li khamsin. Satu laki-laki di akhir zaman, perempuannya 50, khamsun 50. Nah, jadi kalau ditanya sekarang kalau pengajian di mana-mana, yang paling banyak perempuan.
Ngaji paling banyak perempuan, pengajian paling banyak perempuan, masjid jamaah paling banyak perempuan, di surga juga paling banyak perempuan. Waktu Nabi konteks cerita itu, memang dia mau menegur perempuan yang suka melaknat, mencaci maki, sumpah serapah, ghibah. Acara ghibah kan ada tuh di TV, ghibah pagi, ghibah siang, ghibah malam. Itu yang paling banyak perempuan. Yang nonton juga perempuan, acara juga perempuan. Jadi sebetulnya yang diceritakan Nabi itu perempuan sana, bukan ibu. Ibu yang di sini ini penghuni surga semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Itu tentu jawaban saya tidak bisa memuaskan semua orang, apalagi istri. Yang bisa memuaskannya itu hanya suami. Jadi itulah jawaban yang bisa saya sampaikan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau perempuan mau mengeluarkan dirinya, maka dia mesti menghilangkan al-li'an. Li'an jamak dari la'nah, tidak melaknat, tidak ghibah, tidak caci maki, tidak sumpah serapah, menggantinya menjadi zikir dan ketaatan. Insyaallah perempuan adalah penghuni surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya masuk masjid. Begitu saya masuk masjid, imamnya Allahu Akbar, ruku. Seperti seakan-akan dia tahu saya masuk, dia langsung ruku. Kalau saya baca Al-Fatihah, saya ketinggalan ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia kan cuma 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Saya ketinggalan. Lalu saya ikut langsung ruku. Allahu Akbar kata dia. Saya takbir 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram, niat Allahu Akbar. Takbir yang kedua takbir intiqal. Intiqal pindah dari tegak ke ruku. Allahu Akbar. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Imamnya sami'allahu liman hamidah. Saya sudah ikut. Apakah itu terhitung dapat 1 rakaat? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi. Man adraka ruku' faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Tapi ada hadis lain, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak baca Al-Fatihah. Ustaz kan belum baca Al-Fatihah. Berarti pakai hadis la salata tidak sah salat. Ada hadis lain, al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Maka bacaan Fatihah si imam sudah mengcover, menanggung bacaan makmum. Itulah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita masuk, imamnya ruku, kita ikut ruku. Apa yang dilakukan imam? Bagaimana kalau kita masuk, imamnya sujud, kita ikut sujud. Ini banyak sekarang orang masuk masjid, imamnya sujud, dia nyantai dulu berdiri. Kamu nggak ikut sujud? Ah, nggak terhitung Pak Ustaz. Nunggu imam berdiri lah. Memang kalau imamnya sujud, kita ikut sujud, nggak dapat 1 rakaat. Tapi kata ulama, mungkin sujud itulah yang paling ikhlas. Karena sujud yang lain karena terhitung. Sujud itu kan nggak terhitung. Boleh jadi sujud itulah yang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikuti saja sunnah Nabi SAW. Masuk dalam masjid, imamnya lagi tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Ah, bagus nunggu makmum yang nanti aja, kami mau sholat kloter kedua. Orang Nabi suruh ikut, imamnya lagi ngapain, ikut. Imam lagi sedang tasyahud akhir, ikut tasyahud akhir. Dia salam, kita berdiri, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah fikih bagi yang masbuk. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada kamu. Saya pulang umroh,
Lalu datang bapak ke rumah saya. Pas bapak datang, saya kasih air zam-zam. Karena tamunya banyak, saya kasih bapak air zam-zam di gelas bungsu, gelas paling kecil. Gelas kan ada gelas sulung anak pertama, adik-adiknya yang paling kecil dan saya kasih bapak. Terus pas bapak saya dengar pulang umroh, saya datang ke rumah bapak. Ternyata bapak mau membalas saya. Bapak kasih gelas adiknya yang bungsu. Ternyata ada yang lebih kecil. Itu namanya jaza. Jaza artinya balas. Tapi pas saya datang ke rumah ibu, dulu waktu ibu datang ke rumah saya kasih gelas kecil. Pas saya datang ke rumah ibu kasih gelas ustad. Dan waktu pas mau pulang dikasih satu botol sebesar botol minuman santri. Apapun acaranya, minumnya tetap air matang. Air matang. Hanya di pesantren Al-Ikhlas Jenggau. Kasih satu botol air masak Jenggawa. Itu namanya ihsan. Kalau ngasih gelas balas gelas namanya jaza, balasan. Setimpal. Kalau bahasa kampung kami, apple to apple. Apel dibalas apel. Tapi kalau dibalas banyak, itu namanya ihsan. Yang sanggup melakukan ihsan itu hanyalah Allah. Sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit, sholat isya 5 menit. 5 kali 5 25. Waktu yang dia kasih 24 jam. Balasannya surga kekal abadi selamanya. Apa namanya itu? Ihsan. Jadi yang disuruh Allah itu bukan beramal seperti balasan Allah, tapi membalas lebih dari semestinya. Membalas lebih dari semestinya disebut dengan ihsan. Apakah hanya kepada Allah? Orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kepada orang tua kok ihsan? Bapak pulang dari sini, gendong ibunya, bawa ke Makkah, bawa sa'i tahallul umrah, tidak dapat membalas sekali teriakannya saat melahirkan ke dunia. Mengandung 9 bulan 10 hari. Di Jember mengandung masih 9 bulan 10 hari. Sekarangnya banyak diskon sekarang. Mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, membesarkan dengan tetes 10 keringat air mata. Cuman dibalas berangkat umroh. Itu pun diungkit-ungkit setiap pertemuan keluarga. Dari sekian banyak anak mama, kan cuman aku yang memberangkatkan. Itu bukan apple to apple. Itu apple to tahu. Apple to tempe. Itu namanya bukan ihsan. Jadi kalau disuruh kita beramal seperti Allah, nggak bisa. Beramal seperti orang tua nggak bisa. Lalu kenapa Allah nyuruh ihsan? Maksudnya balaslah lebih. Saya datang ke Jember, disambut di rumah, diberikan. Tadi malam begitu saya sampai di kamar, itu makanannya saya hitung lebih 10 piring. Makanan wakil, satu pun tidak dimakan. Kenapa? Karena dikasih tahu, Ustaz jangan makan di sini, nanti di pondok masih banyak makan. Berarti nanti Sohibul Bait kalau datang ke Riau, saya mesti memberi lebih banyak lagi. Itu baru namanya ihsan. Maka kata Allah, wa ahsin,
berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi kama di situ kita tidak akan bisa sanggup seperti Allah, tapi balaslah lebih. Tetangga, kawan, sahabat, berusahalah lebih, dan kita tidak pernah akan bisa membalas lebih. Lebih pada rasanya, belum tentu lebih pada kuantitasnya. Jadi kita tidak pernah membalas perbuatan orang. Kita sudah merasa mendapat lebih, tapi membalas kurang. Makanya selalu kita katakan mohon maaf atas lebih kurang. Maksudnya apa? Perbuatan kamu lebih, perbuatan saya usahakan dua. Kalau perbuatan baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau perbuatan jahat, ingat jahat kita, lupakan jahat orang. Tapi kadang kita balik. Kalau perbuatan baik, kita ingat baik kita lupakan baik orang. Kalau perbuatan jahat, kita ingat jahat orang, kita lupa jahat kita. Atas segala lebih kurang ini, saya mohon maaf. Lebih baik Bapak, kurang baik saya. Itulah yang membuat kita nanti tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang. Kita selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, merasa beramal padahal tidak beramal, itu kerja setan. Kamu sudah bersedekah, kamu sudah hebat, itu kerja setan. Merasa salah padahal perbuatan itu tidak salah, itu juga kerja setan. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Ibu keluar rumah, cukup syarat dan ketentuan berlaku. Suami izin, menutup aurat, pekerjaannya halal, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek jahiliyah. Perbuatan ibu tidak salah, tapi ibu selalu merasa kamu bersalah. Itu setan. Yang ngomong saya salah ini bukan setan, Pak Ustaz, teman saya, berarti dia setan. Kamu salah karena kamu sudah meninggalkan suami, karena kamu sudah meninggalkan anak. Bacakan Allahu la ilaha illallah, berarti dia setan. Karena saya ulang sekali lagi, merasa beramal padahal bukan amal, setan. Merasa salah padahal bukan salah, itu setan. Saya selalu sholat pakai wudhu karena tidak ada air atau karena sakit saya tayamum. Lalu setan mengatakan, kau nggak sholat kau nggak sah. Itu kerja setan. Padahal menurut ajaran Islam bertayamum itu benar. Saya sakit kaki, saya biasanya sholat berdiri, tiba-tiba na'udzubillah sakit kaki, saya duduk di kursi. Lalu setan mengatakan, sholatmu nggak benar, sholatmu kurang, sholatmu salah. Itu kerja setan. Makanya perlu ilmu. Setan nggak akan bisa menggoda orang kalau dia berilmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka dia tidak bisa menyesatkan kamu. Yang bisa ngerjain saya di Pekanbaru, nggak ada orang bisa ngerjain saya karena saya tahu jalan. Di Jember bisa karena saya nggak tahu jalan. Foreigner kalau mau saya buat mutar-mutar bisa, putarnya putar. Ustaz udah sampai Surabaya, makasih ya, rumahnya masih di Jember. Saya nggak tahu jalan. Tapi kalau saya tahu jalan, saya akan nanya, ini udah sampai mana ini? Karena saya tahu jalan. Itulah pentingnya ilmu, ngaji. Nah, bagaimana dengan ibu yang keluar rumah? Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan, kamu semestinya di rumah. Aslinya perempuan itu di rumah. Tapi bagaimana kalau perempuan bekerja? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Nabi keluar menemukan Asma sedang menjunjung makanan unta, mencari makanan. Nabi membantu Asma bawa pulang. Asma itu anak Abu Bakar, ipar keluarga. Itu dalil perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suaminya juga memberi izin itu karena dasarnya saling mengerti, bukan karena terpaksa. Izin mas, kalau nggak awas. Waktu berangkat juga, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek jahiliyah, make up sampai 2 inci.
Pas pakai make up mati lampu, sebelah hijau sebelah biru. Sampai di kantor semua senyum. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram. Satu ruangan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berawal dari sering bersama, apa kata orang barat, witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Lama-lama nyaman, lama-lama tukar cerita, terjadilah apa yang terjadi. Kalau diomongin orang, kamu akrab banget dengan dia, satu ruangan, satu kantor, sama-sama makan, dia sudah macam abang saya, sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. 2 dari 3 laki-laki kota besar berselingkuh. Kalau ada laki-laki 3, 2-nya berselingkuh. Kenapa? Karena ada kesempatan. Perbuatan jahat terjadi bukan karena ada dari niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kami laki-laki ini sebetulnya baik, iya kan Pak? Tapi kan ada kesempatan, mau tidak dilakukan mubazir. Nah, jadi jaga. Berangkat jam 7 dari rumah, masuk kantor 7.30, pulang jam 4, macet setengah 5, sampai rumah jam 5, masuk azan maghrib. Waktu dengan suami cuma ada 3 jam, 8, 9, 10. 3 jam ini tolong quality time. Matikan handphone, duduklah bersama anak dan istri. Sudah 8 jam habis di kantor, jangan lagi sampai di rumah masih tetap juga scroll. Anak datang bawa nilai, mama, nilai adik bagus ma, nilai adik. Dia cuma mau respon, bagus ya, cantik ya, cakep ya. Tapi kita tidak berikan itu. Gulanya sama, air wedangnya sama, tehnya sama, diambil dari dapur yang sama. Tapi kalau ibu yang membuatkan, rasanya beda, besti. Kita kan punya asisten rumah tangga, dia yang buatkan cukup. Jangan sampai nanti pas libur Idul Fitri, saat asisten rumah tangga pulang ke kampung, yang nangis bukan cuma anak. Saya Pak Ustadz, waktu asisten rumah tangga pulang, anak saya nangis Pak Ustadz. Biasa, ini suaminya ikut nangis. Hari ini ibu boleh tersenyum. Usahakan, walaupun yang masak di dapur dia, karena kita nggak mampu, letih, lelah dia masak, tapi yang masukkan ke piring tetap ibu, yang bawakan ke meja makan, yang dia cicip. Waktu dia puji, memang kamu hebat mah. Ya siapa dulu mamanya? Sempat-sempatkan. Aslinya ibu di rumah, tugas ibu cuma 3. Ibu adalah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tugas ibu sebenarnya cuma 3: mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi. Tapi karena keterbatasan, maka ibu bekerja, ibu membantu bapak. Maka komunikasinya mesti baik. Pak, sebenarnya tugasku cuma mengandung anakmu, melahirkan dan menyusukan. Tapi karena kau termasuk satu asnaf dari Badan Amil Zakat Nasional, dan aku kebetulan punya ijazah S1, S2, apa salahnya aku membantu kamu, wahai fakir miskin? Kata, tentu komunikasi bahasa ibu tidak sekasar saya. Saya ini kan orangnya kasar kalau ngomong. Nah, tentu ibu bekerja. Terus, mah, kamu kan kerja, uangmu banyak, gajimu banyak, boleh dong pakai untuk membantu aku bayar rekening listrik, tagihan dan sebagainya. Kalau untuk kamu Pak, jangankan slip gaji ini, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu Pak, mencintaimu.
Tapi apa boleh buat ketika hati tidak bisa memilih. Padahal papaku dulu mau aku dijodohkan dengan dia, mamaku juga, tapi hatiku memilih kamu sayang. Besarkan hatinya walaupun gajimu lebih besar. Laki-laki itu ingin superior, dia ingin dianggap mulia walaupun gajimu lebih dikit pak, walaupun mobil pun lebih mahal, tapi kau tetaplah imamku. Besarkan hatinya. Itu yang diinginkan laki-laki. Betul pak?